Barangkali sebahagian sifat malu ini mulai terkikis di dalam kehidupan, bagaimana kemudian kita mengajarkan kepada anak kita tentang sifat malu itu tadi. Kita dahulu waktu kecil-kecil, kalau seandainya ada tamu, barangkali kita baru selesai mandi. Orang tua selalu mengatakan, cepat pakai celananya, ada tamu, malu. Jadi sejak kecil memang sudah ditanamkan sifat malu itu sendiri. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, semakin besar sifat malu itu membersamai. Maka mengajarkan sifat malu sejak dini, itulah yang kemudian perlu kita teruskan, kemudian perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena sifat malu selain amat terpuji, juga dia satu di antara cabang iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى dan berbekallah sebaik-baik bekal adalah takwa mengharapkan Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada kesempatan siang hari ini Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan tersebut kita tergerak untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan telah mempermudah perjalanan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan cabang iman yang ke-7. Cabang iman yang ke-9 yang ke-19, mohon maaf, wat-tasi'a asyar. Adapun cabang iman yang ke-19 al-haya'u, sifat malu. Satu di antara sifat yang terpuji dan itu bagian dari cabang iman adalah sifat malu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan sifat malu, al-imanu bid'un wa ishruna syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang, bid'un wa sab'una syu'bah. Lebih dari 70 cabang. Wa a'laha, cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah wa adnaha imatatul adza anit thariq, kepedulian seseorang untuk membuang sesuatu yang membahayakan orang di jalan. Jadi kalau ada sesuatu di jalan yang mungkin akan membahayakan orang, maka dia menyingkirkannya. Itu cabang iman yang paling terendah. Wal haya'u minal iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat malu adalah bagian dari iman. Wa wasifatun yusriyun naf'aha biman qamat bihi fi aktsaril asya'. Kata Imam Nawawi, malu itu adalah sifat yang akan bermanfaat bagi orang yang menghiasi diri dengan sifat tersebut dalam banyak hal. Maka orang yang menghiasi dirinya dengan sifat malu, dia akan menjadi bagian dari orang yang akan banyak mendapatkan kemanfaatan dari rasa malu itu sendiri. Maka kalau kemudian kita merujuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddu hayaan, beliau lebih malu dibanding perempuan yang belum menikah. Jadi kalau ada perempuan belum menikah, lalu kemudian dia punya rasa malu yang luar biasa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih malu dibanding perempuan yang belum menikah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, beliau tidak akan buang air kecil dan beliau tidak akan buang air besar sebelum kemudian tidak terlihat oleh sahabat yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar. Itu sifat malu yang dimiliki oleh Rasul.
Kalau kita merujuk ke Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling malu itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, satu di antara syariat yang dijalani beliau dan dijalani oleh umat beliau itu diperkenankan mandi bersama. Mohon maaf, meskipun tidak menggunakan basahan. Hanya dibedakan antara laki-laki dan perempuan saja waktunya. Artinya laki-laki mandi dengan laki-laki meskipun tidak menggunakan basahan. Perempuan dengan perempuan meskipun tidak menggunakan basahan. Tapi meskipun demikian, Nabi Musa menahan diri tidak pernah mandi bersama. Kenapa? Karena sifat malu yang ada pada beliau. Dan beliau mandi ketika orang sudah selesai mandi, baru kemudian Nabi Musa alaihissalam yang mandi. Suatu ketika akhirnya menjadi perbincangan di kalangan umat beliau. Jangan-jangan Nabi Musa ini punya kelainan. Kenapa dia tidak mau mandi bersama? Akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama mengintai Nabi Musa mandi. Jadi nintai orang mandi ini ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya diintailah sama-sama. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa itu merendam di dalam air sehingga tidak terlihat. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa Nabi Musa bersih dari tuduhannya sehingga batu yang di mana Nabi Musa meletakkan pakaiannya, batu itu menggeser. Batu itu menggeser. Sehingga Nabi Musa marah semarah-marahnya. Nabi Musa berdiri, batu itu ditonjok oleh Nabi Musa. Dalam dokumentasi Imam Bukhari itu berbekas 6-7 tonjokan. Itu tonjokan Nabi Musa. Kalau nonjok batu berbekas. Kalau kita yang berbekas batu atau tangannya bawah. Nah, kita mungkin tangan kita. Itu Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa satu di antara Nabi, satu orang kekuatan beliau itu sama dengan 10 orang. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW beliau sama dengan 30 orang. Itu kekuatan baginda Rasul SAW. Maka wajar Nabi Musa itu tidak pernah berjalan di belakang perempuan. Kenapa? Karena Nabi Musa malu sebagai laki-laki kalau harus berjalan di depan, di belakang perempuan. Maka dahulu ketika dua putri Nabi Shu'aib alaihissalam membawa hewan kembalaannya, ketika itu mereka menahan diri karena bersamaan dengan itu banyak orang yang sedang memberikan minum hewan kembalaannya. Akhirnya ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam, kedua putri Nabi Shu'aib lebih awal pulang dibanding sebelum-sebelumnya. Akhirnya Nabi Shu'aib penasaran, kenapa kalian berdua bisa pulang lebih cepat? Oh, ternyata ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Shu'aib meminta agar kemudian putrinya memanggil Nabi Musa. Singkat cerita akhirnya Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu putri dari Nabi Shu'aib alaihissalam yang bernama Shafurah. Shafurah ini perempuan yang sangat pemalu dan kemudian pasangannya Nabi Musa alaihissalam yang juga orang pemalu luar biasa. Sehingga malu di dalam umat Nabi Muhammad SAW yang beliau jelaskan adalah satu di antara sifat yang bermanfaat bagi orang yang mempunyai sifat malu itu, dan dia satu di antara cabang iman. Selanjutnya Bapak Ibu, baginda Rasulullah SAW juga menjelaskan al-haya'u khairul kulluh. Malu itu hampir keseluruhan akan mendatangkan kebaikan. Malu hampir keseluruhan itu akan mendatangkan kebaikan. Yang kita tidak boleh malu itu jika kita belajar terkait dengan kebutuhan agama kita. Maka Rasulullah SAW memuji nikmat nisaul ansor. Sebaik-baik perempuan, kata Rasulullah, perempuan orang Ansor. Berarti perempuan-perempuan yang ada di Madinah. Kenapa perempuan-perempuan yang di Madinah dipuji oleh Rasulullah SAW? Innahunna lam yastahyaina ayyas'alna an umuri dinihinna. Karena perempuan-perempuan Madinah, orang-orang Ansor, mereka tidak malu jika yang mereka tanyakan terkait dengan urusan agama mereka. Itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka secara umum, para ulama membagi malu itu ada dua. Yang pertama, malu fitriyun. Yang malu itu sifat bawaan. Jadi malu itu siapapun memang sudah punya sejak kecil. Artinya seiring dengan berjalannya waktu, rasa malu itu tumbuh dan itu disebut dengan sifat malu yang sifatnya bawaan. Lalu kemudian yang kedua ada sifat malu muktasib. Sifat malu itu dicari setelah dia tahu sehingga muncul sifat malu itu tadi. Contoh yang dicari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Orang setelah tahu batasan aurat bagi laki-laki, bagi perempuan di dalam agama,
maka dia malu memperlihatkan kalau itu bagian dari auratnya. Nah, itu yang disebut dengan muktasib. Tapi ada sifat malu memang yang bawaan itu sudah ada dan semua orang itu memilikinya. Maka kalau sifat malu yang bawaan itu hilang, bagaimana pula sifat malu yang dicari itu akan hadir. Maka mempertahankan sifat malu bawaan itu penting. Orang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah tidak malu membuka yang seharusnya dia tutupi, maka akan hilang sifat-sifat malu berikutnya. Dan sifat malu ini Allah yaf'alal insanu ma yahjubu fihi idza urifa minhu bi annahu fa'ala. Sifat malu itu adalah sifat yang ketika seseorang melakukan sesuatu, kalau diketahui oleh orang, dia malu. Lalu kemudian rasa malu yang timbul itulah yang kemudian disebut dengan sifat malu sesungguhnya. Maka menjaga sifat malu itu satu di antara cabang keimanan. Maka orang yang beriman tahu anna Allah ya'lamu wa yara kulla ma yataharraku fihi wa yalzamuhul haya'u minhu. Dan orang yang beriman tahu seluruh gerak-geriknya tidak ada yang lepas dari CCTV Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari pantauan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, maka sudah seyogyanya sifat malu itu harus dihadirkan di dalam kehidupan. Bi annahu ta'ala la budda ayuqarrirahu yaumal qiyamah ala ma amalahu fayujiru. Karena Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan memperlihatkan apa yang dia lakukan. Ketika diperlihatkan apa yang kita lakukan, maka yang muncul nanti adalah sifat malu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat malu ini adalah di antara sifat malu yang pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena kita tahu apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah. Dan apa yang kita lakukan di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kembali, Allah Subhanahu wa taala akan memutarnya kembali. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang sibuk dengan hatinya bihadhil muraqabah, dengan bahwa segala sesuatu yang dia lakukan tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat malu itu akan hadir. Kalau sifat malu itu hadir, alla yaqula qawlan aw yaf'alu fi'lan illa bi ridha Allah taala. Maka perbuatan yang dia akan lakukan, ucapan yang akan dia ucapkan, maka yang dia tengok dapat tidak ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyadari bahwa ucapannya tidak lepas dari pantauan Allah, perbuatannya tidak lepas dari pantauan Allah, maka ketika yang diharap ridho Allah, dia akan menghadirkan rasa malu di dalam kehidupannya. Barangkali sebahagian sifat malu ini mulai terkikis di dalam kehidupan, bagaimana kemudian kita mengajarkan kepada anak kita tentang sifat malu itu tadi. Kita dahulu waktu kecil-kecil, kalau seandainya ada tamu, barangkali kita belum selesai, baru selesai mandi. Orang tua selalu mengatakan, cepat pakai celananya, ada tamu, malu. Jadi sejak kecil memang sudah ditanamkan sifat malu itu sendiri. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, semakin besar sifat malu itu membersamai. Maka mengajarkan sifat malu sejak dini, itulah yang kemudian perlu kita teruskan, kemudian perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena sifat malu selain akhlak terpuji, juga dia satu di antara cabang keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat malu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang saya bacakan secara singkat pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi